Jakarta adalah the big village di tahun 1960-an. Sebuah kampung besar yang dihuni warga multi etnis, yang penduduknya terus bertambah akibat derasnya arus urbanisasi. Wajah kota yang semula hutan rawa menjadi hutan beton, berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Presiden Soekarno menghiasi ibu kota dengan merancang beragam bangunan fisik berteknologi tinggi di masa itu. Salah satunya adalah Monumen Nasional atau yang sering disingkat Monas. Bagi Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Profesor Susanto Zuhdi, pembangunan semesta berencana ala Soekarno ini bukan semata demi keindahan kota. Kalau kita bicara tentang Monas, sebetulnya nama awalnya Tugu Nasional, kemudian menjadi Tugu Monumen Nasional. Itu tentu pertama kita letakkan dalam setting sejarah ya, konteks sejarah. Keinginan untuk bangsa yang besar, bangsa yang bangga dengan sejarahnya itu, dan ini bangsa yang harus melalui perjuangan panjang dalam mencapai kemerdekaan dan mempertahankan itu. Mesti ada perlambangnya gitu. Apa sih? Satu simbol yang menunjukkan kebesaran bangsa itu dan juga kebanggaan. Ya pantasnya ini ibu kota gitu. Punyalah bangunan yang monumental yang bisa dibanggakan itu. Untuk bangunan monumental ini, Presiden Soekarno memilih sebuah lokasi khusus. Menurut Yuke Ardiati, Doktor Arsitektur Universitas Indonesia yang meneliti langgam warisan Soekarno, lokasi Monas bukanlah sembarang tempat. Bung Karno sudah memberikan sebuah tor atau sebuah panduan perancangan di mana terdapat lokasi bekas parade militer atau taman raja di zaman kolonial. Dibuat sebuah tanda silang dan Tugu Nasional tepat berada di tengahnya, atau yang disebut dalam bahasa Bali Catuspata, yaitu perempatan agung. Dalam khasanah Bali, kosmologi Bali, perempatan agung itu adalah posisi tempat yang sakral. Untuk Tugu Nasional, Soekarno memancangkan tepat di tengah persilangan itu. Demi keberhasilan pembangunan monumen ini, Soekarno turun tangan. Ia menggelar sayembara hingga 2 kali untuk mendapatkan desain monumen yang terbaik. Tapi tak satu pun desain yang disukai Soekarno selaku ketua tim juri. Akhirnya sang proklamator memilih sendiri arsiteknya. Kebuntuan itu mendorong Bung Karno untuk melakukan satu tindakan intervensi dengan memilih arsitek jempolan pilihan presiden, yaitu memerintahkan Pak Silaban dan Pak Sudarsono untuk masing-masing membuat suatu rancangan, dan ternyata yang dipilih adalah karya Sudarsono. Karya Pak Sudarsono ini mengandung banyak filosofi keindonesiaan dan mengadopsi nilai-nilai atau simbol-simbol tanggal 17 Agustus 1945 sebagai basis ukuran. Sehingga Bung Karno sangat terkesan di situ. Soekarno kan kalau di dalam tipologi kepemimpinan yang dibuat oleh Herbert Feith itu kan solidarity makers ya. Jadi yang membangun solidaritas. Jadi soal semangat itu penting. Soal kebesaran simbol, makna simbol itu jadi penting. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Teori panggung itu dijadikan Soekarno untuk mengekspresikan ini loh bangsa yang besar itu. Ini bukan bangsa yang cara memperoleh kemerdekaannya dengan mudah. Untuk mensukseskan mega proyek itu, Soekarno mengajak seluruh komponen bangsa untuk berperan serta terutama kalangan pengusaha. Bung Karno sangat pandai untuk membujuk para pengusaha supaya ikut membangun Jakarta.
Salah satu pengusaha yang dianggap sangat berperan kala itu, ia adalah Teku Markam. Teku Markam itu putra seorang hulu balang kerajaan Samudra Pasai, namanya Teku Maraban. Kedekatan Soekarno dengan Teku Markam terekam dalam foto-foto yang masih disimpan putra tertua Teku Markam, Teku Syauqi Markam. Menurut Syauqi, ayahnya bertekad kuat membuat Indonesia maju, mirip seperti visi Soekarno. Kesamaan inilah yang membuat sang ayah mendukung Soekarno dalam pembangunan Monas dengan menyumbangkan kekayaannya. Markam memang sudah memiliki modal. Dari kampungnya itu memang sudah ada modal. Modal itulah yang dibawa oleh dia, dikembangkan menjadi suatu usaha. Dia bangun perkebunan. Yang ciri daripada perkebunan Indonesia pada saat itu adalah karet. Dia bangun perusahaan PT Karkam ini dengan kebun-kebun yang begitu luas, banyak sekali kebunnya. Dibangunlah dari hasil ini, dibangunlah militer Indonesia, peralatan militernya dibangun. Terus persiapan pembangunan daripada monumen nasional waktu itu. Tapi peran Teku Markam dalam pembangunan Monas nyaris tak terdengar, seolah hilang ditelan waktu. Sementara ini memang terdengar di publik, Bapak Teku Markam memberikan kontribusi sangat besar. Barangkali itu benar. Akan tetapi data yang saya peroleh ternyata mengatakan yang berbeda. Karena dari korespondensi antara konsultan Jepang, konsultan seni dari Jepang, Profesor Hasegawa dari Jepang kepada arsitek Sudarsono sekitar tahun 68 mengatakan hal yang berbeda. Soekarno dalam hal ini sebagai penguasa maupun perancang, penggagas atau arsitek Tugu Nasional telah memberikan sumbangan karya arsitektur modern yang khas Indonesia. Pembangunan Monumen Nasional dimulai 17 Agustus 1961 ditandai dengan penancapan pasak beton pertama oleh Presiden Soekarno. Soekarno sendiri yang menunjuk kontraktor pembangunan monumen ini. Pada awalnya teknisi-teknisi Indonesia dan pakar-pakar di Indonesia sangat menginginkan untuk bisa berperan serta dalam pembangunan itu dan dijanjikan oleh Bung Karno. Tapi barangkali karena ada sesuatu hal yang tidak mungkin bisa ditempuh sebagai keahlian yang baru dalam bidang rancang bangun bangunan high-rise building, pekerjaan akhirnya diberikan kepada Tonichi Jepang dengan berdasar penunjukan. Dan itu juga menuai kontroversi. Tapi tenaga-tenaga ahli Indonesia disertakan di sana, tapi bukan sebagai tenaga inti, jadi tetap ikut dalam proses itu. Sudarsono yang merancang itu belum termasuk lidah api. Bung Karno lah yang mengusulkan dilakukan atau ditambahkannya lidah api. Dan itu akhirnya menuai kontroversi dari masing-masing peserta. Karena awalnya tidak ada TOR itu. Dan penambahan lidah api yang kontroversial ini dianggap menyumbat cita-cita yang sudah tinggi. Jadi bangunan tinggi ditambahin mahkota seolah-olah menyumbat. Itu menurut versi yang kontroversi. Menurut Soekarno justru itulah lambang kejayaan Indonesia, kebanggaan Indonesia untuk mencapai cita-cita yang mengangkasa. Grip Narstiren katanya. Jadi capailah bintang di langit. Dan itu tahun-tahun itu kita dengar itu. Anak muda gitu kan, Bung Karno kan dengan suara yang melegar, capailah cita-citamu setinggi langit. Apa yang dicita-citakan Soekarno itu akhirnya bertakhta di puncak Tugu, sebuah lidah api yang berlapis emas. Soekarno memerintahkan kepada Teku Markam untuk menaruh sesuatu yang menjadi ikon daripada
Jakarta ibu kota. Dari PT Karkam dan kemampuan almarhum itu diperolehlah 18 gram emas. Maksud saya 18 kilogram emas. Digabungkan dengan emas lainnya yang sejumlah 38 kilo ditaruh di atas itu. Ada api Tugu Nasional yang terbuat fisiknya dari perunggu itu dilapis oleh lapisan kertas emas atau gold leaf atau gold paper saja, dan bukan sebuah proses kimia yang seperti sepuhan atau gold plated itu. Jadi persepsi yang ada di benak masyarakat selama ini, Tugu Nasional itu merupakan sebongkah emas kekayaan kita, itu barangkali itu adalah mitos belaka. Ya mungkin kaget sebentar, iya ya. Karena apa yang dianggap benar kemudian ternyata keliru atau salah gitu kan. Tapi saya melihatnya lebih kepada nilai yang sudah terbentuk sebetulnya. Jadi sesuatu itu tidak hanya kita lihat yang fisiknya, yang tangible, yang nampak, tapi yang intangible sebetulnya. Kalau faktanya benar demikian, lalu saya kira tidak akan banyak mengubah sejarah yang sudah accepted sebetulnya. Bung Karno tidak serta-merta selesai elaborasi seninya. Ketinggian yang semula hanya 132 meter menjadi 142 meter. Ada lagi dan soal estetik. Bung Karno ingin ada 4 banteng sebagai simbol Indonesia. Dan adegan banteng itu berbeda-beda di setiap sudut. Namun kembali Bung Karno menuai kontroversi dan Bung Karno mengambil sikap untuk mempersatukan bangsa supaya tidak terjadi permusuhan. Akhirnya Bung Karno melerai itu dengan meniadakan konsep banteng. Gerakan 30 September 1965 membuat Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaannya. Konstelasi politik berubah drastis, membuat pembangunan Monas tersendat. Runtuhnya kekuasaan Soekarno juga berimbas pada pengusaha-pengusaha yang berhubungan dekat dengannya, termasuk Teguh Markam. Dari tahun 66 sampai dengan tahun 74 itu tanpa melalui proses persidangan, hanya diperiksa terus, tidak disidang-sidangkan. Sementara harta pribadinya, harta PT-nya itu dirampas pada saat itu. Jadi orang yang masuk dalam penjara, hartanya itu diambil. Kita keluarga sangat berterima kasih atas jasa baik daripada Hamengkubuwono ke-9, Pak Adam Malik, lalu Pak Suparjo Rustam. Kita sangat berterima kasih karena apa? Mereka lah yang membantu Teguh Markam itu dibebaskan tahun 74. Sebagai pengusaha, setelah keluar dari tahanan, dia bangun jalan dari Bandung sampai ke Banjar. Luar biasa kan? Seperti dari Kuala Simpang sampai ke Biren, lalu ke Tapatuan. Itu beliau yang bangun. Memakan waktu 14 tahun, Monumen Nasional akhirnya berdiri tegak tahun 1975. Pembangunannya rampung ketika sang penggagasnya Soekarno telah tiada. Tugu Nasional itu dihadirkan Bung Karno sebagai sebuah monumen tanda kebesaran bangsa Indonesia. Bung Karno sebenarnya sudah menyiapkan konsep di mana bendera pusaka itu berada, yaitu di dalam sebuah kotak kaca yang berada di balik pintu berupa kalamakara. Ketika pintu itu terbuka dan lempengan berupa bunga Padma itu naik ke atas, itu terkuak sebuah kotak kaca yang berisi teks proklamasi. Akan tetapi karena dimensinya adalah 3 dimensi, memang itu semestinya adalah tempat bendera pusaka disediakan. Jadi tempat bendera pusaka dilokasikan di situ. Terbukti dari dokumentasi arsitek Sudarsono yang saya temukan.
merah putih. Nah ini yang belum kesampaian sampai sekarang. Jadi sedikit boleh disampaikan juga bahwa sebetulnya harus didampingkan atau suara Soekarno Proklamasi dengan bendera pusaka itu yang sekarang memang tidak kita kibarkan lagi kan. Jadi maunya kan itu ada di situ. Jadi ini semacam ruang kontemplasi lah. Soekarno menginginkan ada perjalanan sejarah bangsa yang dipaparkan secara visual. Dan ini baru pertama kali ada diorama. Biasanya kan kita lihat foto, lihat gambar. Diorama itu artinya berapa dimensi muncul di situ sekaligus, gitu kan? Supaya penyerapan terhadap informasi, pengetahuan tentang sejarah itu langsung masuk. Soekarno tak bisa mengawasi langsung pembangunan diorama yang diidamkannya. Kendali pemerintahan berada di tangan Soeharto ketika pembangunan diorama dimulai tahun 1969. Terlepas dari pembelokan atau bukan, Pak Harto juga berjasa meneruskan Tugu Nasional menjadi terwujud sampai hari ini. Sekalipun beliau juga menginginkan atau menampilkan kreativitas yang ada di benaknya. Salah satunya tampil dalam diorama Tugu Nasional. Ada 40 adegan. Dan memang Bung Karno menginginkan 8 adegan berikutnya disisakan untuk yang lain. Nah, di antara 48 adegan ini salah satunya adalah beberapa adegan yang mementaskan Soekarno pada masa Indonesia menggugat dan dekret presiden. Dan itu tidak muncul, digantikan dengan adegan yang lain. Ada 2-3 diorama yang oleh sejarawan mungkin bisa cobalah dipikir ulang. Karena sejarah itu juga bisa ditinjau kembali. Bukan hanya karena datanya bertambah, tapi juga cara memandangnya gitu. Kini sudah lebih dari setengah abad sejak Soekarno menancapkan pasak pertama Monas. Tugu yang dicita-citakan Soekarno untuk membangkitkan inspirasi dan semangat rakyatnya masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu di jantung pemerintahan. Kami kalau melihat Monas itu terus terang satu kebanggaan bagi keluarga kami bahwasanya itulah sumbangsih orang tua kami, sumbangsih keluarga kami kepada negeri ini. Itu yang kita perbuat. Ikhlas yang orang tua saya buat, ikhlas yang saya terima saat ini. Tapi yang saya tidak ikhlas adalah berkhianatnya para penguasa pada saat itu kepada rakyatnya. Sampai hari ini belum ada klarifikasi daripada Republik Indonesia, belum ada klarifikasi daripada penguasa di negeri ini kepada kami keluarga. Sudah sekian banyak surat yang saya tujukan. Dulu zaman Habibie tidak sempat karena 8 bulan dia memerintah. Tapi di zaman Soeharto saya buat surat. Ada file saya. Di zaman Soeharto saya buat surat. Di zaman Gus Dur saya buat surat. Di zaman Megawati saya buat surat. Di zaman SBY saya bikin surat. Zaman Pak SBY yang kedua ini saya belum buat surat. Tapi zaman Pak SBY yang pertama dulu saya buat surat. Saya rasa surat saya semuanya masuk ke tong sampah saja.